Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini, saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat bombastis, pertarungan yang spektakuler di mana idola kita bersama yaitu Safira Devi Harvesa berhadapan dengan Women Grandmaster asal Amerika. Wow, gila banget. Dalam pertarungan kali ini, Safira mengajarkan kita dalam bermain catur untuk tidak mengabaikan pertahanan. Dan di video ini Safira bermain secara posisional, tidak biasanya. Biasanya Safira ya bermain dengan taktikal ya, dengan menyerang. Tapi pada pertandingan kali ini Safira bermain sangat-sangat posisional, bermain sangat-sangat solid ya. Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Apakah Grandmaster asal Amerika ini atau Safira? Apakah Safira akan dipecundangi? Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Baiklah guys, pada pertandingan kali ini Safira memegang buah putih sementara Women Grandmaster asal Amerika megang buah hitam. Safira seperti biasa memulai pembukaan yang sangat agresif yaitu E4 dijawab dengan C6. Safira mendobrak pion dengan D4, hitam D5, pion kali pion, pion kali pion, makan. Safira memainkan pion C4, langsung mendobrak pusat. Hitam mengembangkan kuda C6. Safira mengembangkan kuda C3. Pion hitam yang ada di D5 diancam 2 kali. Kemudian hitam melakukan pembelahan dengan kuda dimainkan ke F6. Safira gajah F4. Hitam G6. Safira C5. Hitam mengembangkan gajah ke G7 membentuk gajah fianchetto. Kemudian Safira gajah B5 dikembangkan mengancam kuda. Hitam rokade, Safira kuda E2 dimainkan. Kemudian hitam kuda E4 dimainkan. Idenya apa? Idenya untuk mengganggu pertahanan daripada Safira. Safira langsung rokade ya. Kemudian hitam memainkan A6 mengusir gajah. Gajah diamankan ke A4. Hitam kuda kali kuda. Pion kali kuda. Kudanya disikat. Kemudian hitam E5 mendobrak pusat. Safira tidak gentar. Safira memainkan gajah kali C6. Boom. Langsung saja kudanya disikat. Hitam pion kali gajah. Gajah Safira disikat. Kemudian Safira menarik gajah ke A4. Hitam menteri G5 dimainkan untuk shadowing Raja Putih. Safira F3. Idenya apa? Idenya jika suatu waktu menteri hitam menyerang Raja Putih, maka ada semacam loop atau tempat pelarian. Hitam memainkan gajah F5 untuk menguasai petak E4. Kemudian Safira dengan santai memainkan gajah C2 mengajak pertukaran. Hitam menolak pertukaran dengan memainkan benteng E8 untuk menguasai lajur E yang sudah terbuka. Kemudian Safira memainkan gajah kali gajah. Kenapa gajahnya disikat? Karena gajahnya sangat mengganggu ya, gajah daripada hitam. Langsung saja gajahnya disikat. Kemudian hitam
menteri kali gajah. Safira, menteri D2 dimainkan untuk mengincar pion hitam yang ada di F4. Kemudian hitam memainkan benteng E3. Idenya apa? Idenya untuk mendobel benteng atau teknik baterai. Safira tidak peduli ya, Safira memainkan benteng E1 untuk menambah pengawasan terhadap kuda. Hitam benteng E8. Ya, benar saja, hitam mendobel benteng dengan teknik baterai. Safira memainkan kuda C1. Hitam gajah H6. Nah, disinilah kesalahan daripada hitam ya. Hitam meninggalkan penjagaan raja. Ya, padahal tidak arjen-arjen amat ya gajah daripada hitam ini dikeluarkan ya. Safira langsung memanfaatkan keadaan dengan memainkan kuda B3. Hitam menteri E6 dimainkan menekan benteng yang ada di E1 3 kali. Safira benteng dimainkan ke B1. Hitam benteng E2 mengancam menteri. Menteri dimainkan ke D3. Hitam benteng F6. Kemudian Safira kuda C1 dimainkan. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya. Hitam benteng mengancam menteri di E3. Menteri Safira dimainkan ke D2. Kemudian pada langkah selanjutnya hitam melakukan blunder fatal yaitu menteri H4. Boom. Kenapa ini blunder? Apa alasannya? Karena hitam memberikan pion secara cuma-cuma terhadap putih, yaitu pion yang ada di B7. Ini langkah terbaik daripada putih ya. Kalau misalnya hitam memainkan seperti ini ya cukup kalau diadu ya cukup dimakan aja ya. Jadi ini sangat bagus sekali buat putih ya. Evaluation bar juga mengatakan bahwa ini cukup unggul buat putih. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ketika hitam memainkan langkah menteri H4, Safira memainkan benteng B2. Hitam benteng E1 untuk mengajak pertukaran benteng. Safira mengabaikan pertukaran benteng, ia lebih memilih memainkan kuda D3. Apa ide daripada kuda D3 ini? Idenya untuk mengincar petak E5, ya, membatasi benteng daripada hitam. Itu ide daripada kuda Safira. Kemudian hitam melakukan langkah yang sangat bagus yaitu benteng kali benteng. Safira sikat benteng dengan raja di F1. Kemudian hitam queen kali H2. Ya, langsung saja pion Safira disikat karena raja sudah meninggalkan penjagaan. Dan pada langkah selanjutnya, Safira melakukan langkah yang sangat blunder yaitu kuda E5. Boom! Kita lihat evaluation bar berpihak pada hitam. Di sini evaluation bar sudah menghitam. Kenapa evaluation bar di sini sudah menghitam? Apa alasannya? Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Bagaimana cara hitam menghukum putih pada posisi seperti ini ketika kuda blunder di E5?
pause video ini, temukan langkah terbaik daripada hitam. Yuk, benar saja, langkah terbaik daripada hitam pada posisi seperti ini adalah mengusir kuda, ya. Mengusir kuda ini langkah yang sangat bagus, ya. Kalau misalnya kudanya mengancam, katakanlah mengancam menteri misalnya, ya, maka akan ada jawaban seperti ini, ya. Menteri akan cek di A1, ya. Kemudian kalau misalnya rajanya dimainkan ke F2 misalnya, maka akan ada jawaban seperti ini, ya. Dan sebentar lagi Raja Putih akan tewas. Kalau Putih melakukan langkah sembarang misalnya, ya, seperti memainkan pion A3 misalnya, maka akan ada jawaban seperti ini. Dan ini pun skakmat buat Putih, skakmat yang paling membagongkan. Tapi hitam tidak melihat itu, ya. Kita kembali ke partai aslinya. Ketika Sapira memainkan kuda E5, maka hitam terlebih dahulu cek di H1, ya. Ini berbeda ya dengan melangkahkan pion pertama, ya. Itu berbeda ya. Atau menteri, ya, ini sangat berbeda ya. Kemudian Sapira memainkan raja ke F2 dan hitam memainkan gajah G5. Idenya apa? Idenya untuk skak raja. Ini sudah berbeda, guys, ya. Sangat berbeda karena kudanya masih sangat kuat, ya, kuda Sapira yang ada di E5. Kemudian Sapira benteng kali B7 dimainkan. Hitam gajah dimainkan ke H4. Ya, rajanya masih bisa bergeser ke E2, ya. Sapira memainkan raja ke E2. Kemudian hitam menteri kali kedua skak. Sapira raja D3. Hitam menteri cek di F1. Lagi-lagi hitam mengubur-ubur raja daripada Sapira. Sapira terpaksa melangkah ke C2. Kemudian pada langkah selanjutnya, hitam lagi-lagi melakukan langkah blunder, yaitu menteri A1. Boom. Ini langkah yang sangat blunder sekali. Karena apa? Karena pertahanan hitam sudah mulai goyang. Karena terlalu fokus menyerang, maka pertahanan hitam di sini sangat rapuh sekali, guys, ya. Kemudian Sapira langsung menghukum dengan menteri kali F4. Ya, langsung saja pion hitam disikat dan sebentar lagi akan terjadi skakmat. Itulah alasannya kenapa Stokvis mengatakan bahwa hitam melakukan langkah blunder, yaitu menteri A1. Hitam panik, lalu hitam berusaha cek dengan menteri kali A2 skak. Hitam harus cek terus, ya, kalau enggak bisa skakmat, ya. Karena hitam mengabaikan pertahanannya. Jadi dalam pertarungan kali ini, pesan moralnya adalah dalam bermain catur, jangan lupa dengan keamanan raja. Lebih baik kita mengamankan raja dulu daripada menyerang. Kalau kita menyerang dan raja kita terancam, itu seperti buah si malakama. Kemudian Sapira melakukan langkah terbaiknya, yaitu raja dimainkan ke D3. Hitam F5, ini langkah panik, dan kalau kita perhatikan di sini evaluation bar langsung memutih. Sangat memutih. Nggak bisa diobati lagi, guys, ini penyakit daripada hitam ini. Kemudian Sapira memainkan menteri H6.
hitam, gajah E7 dimainkan untuk memblokade ya benteng putih. Safira memainkan kuda kali ke-6 ya, langsung saja pionnya disikat. Di sini evaluasi gambarnya kembali seimbang ya. Kemudian hitam memainkan menteri C4 skak. Safira raja dimainkan ke C2. Hitam menteri E2 skak. Lagi-lagi hitam harus cek terus ya. Kalau enggak berbahaya pertahanan daripada hitam. Kemudian Safira raja dimainkan ke B3. Hitam menteri D1 skak. Safira raja H2. Ini juga langkah yang sangat blunder ya. Lagi-lagi blunder ya. Blunder dibalas dengan blunder. Hitam Queen E2 dimainkan. Skak ya. Safira melakukan langkah terbaik yaitu raja A3. Rajanya sangat aman sekali kawan. Kemudian hitam memainkan gajah kali C5. Ini langkah frustasi ya. Sebenarnya ini gajahnya gratis guys. Di sini evaluasi barnya sudah memutih. Safira langsung menghukum ya makan gajah, dan tepat pada posisi seperti ini hitam menyerah. Kenapa? Karena tidak bisa diobati lagi guys. Penyakit daripada hitam ini sudah tidak ada obat lagi guys. Oke, pada pertandingan kali ini Safira menang. Apa pesan moral daripada pertandingan ini? Kalau kita melihat dari momen krusial ya, apa momen krusial? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ketika ya ini momen krusialnya ya. Ya, ketika Queen ya. Dari sini mulainya. Queen H4 blunder ya. Dan gajahnya juga ya, gajah daripada hitam ini sudah tidak melakukan penjagaan terhadap raja ya. Sudah meninggalkan markas ya. Pesan moralnya kalau kita melakukan penyerangan ya, kita menyerang lawan tapi pastikan dulu raja kita aman ya. Dan ini juga yang sering saya lakukan ya. Saya sering mengabaikan keamanan raja ketika saya main catur. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.